Bab 776 Lautan Serangga. Keesokan harinya, ketika untaian pertama sinar matahari merobek langit yang gelap dan menyinari pegunungan naga Phoenix ini, energi spiritual di seluruh wilayah ini mulai berkobar. Suara desis yang tak terhitung jumlahnya terdengar di pegunungan saat beberapa ahli terbang melintasi cakrawala seperti belalang, terbang ke arah kota kuno naga Phoenix dari segala arah. Jelas, informasi pembukaan Dragon Phoenix Haven hari ini telah tersebar hanya dalam satu malam. Mu Chen dan Kai Xiao berdiri di atas atap dan melihat lautan manusia yang tampak seperti gumpalan awan petir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Daya tarik Dragon Phoenix Haven ini terlalu besar. Saat ini, mungkin semua generasi muda di wilayah utara yang memiliki kekuatan yang layak berkumpul di sini. Skala itu sedikit tidak bisa berkata-kata. Saat matahari pagi bersinar dari cakrawala, semua orang telah mengarahkan tatapan panas mereka ke suatu arah di kejauhan. Ada gelombang konstan pada ruang di pegunungan itu yang memancarkan aura samar dan luas yang menyebar ke setiap sudut wilayah ini. Itulah lokasi pembukaan Dragon Phoenix Haven. Seiring berjalannya waktu, atmosfer di wilayah ini telah mencapai ketinggian yang menakutkan pada saat matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Riak energi spiritual berfluktuasi, menyebabkan ruang di wilayah ini sedikit berubah. Dengung. Tiba-tiba, energi spiritual di wilayah ini mendidih seperti air yang mengamuk. Energi spiritual yang sangat besar berkumpul di udara di petak pegunungan kuno itu. Samar-samar, energi spiritual yang sangat besar itu tampak meluas, sambil bergelombang dalam gelombang. Di bawah gelombang energi spiritual tersebut, ruang angkasa juga menjadi semakin terpelintir. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap dengan tatapan panas saat mereka melihat pemandangan ini dengan hati yang berdebar-debar. Ketika distorsi ruang angkasa telah mencapai batas tertentu, sebuah sinar cahaya besar perlahan-lahan muncul sebelum merobek ruang angkasa, sedikit demi sedikit. Cahaya tak berujung mengalir dari ruang yang terkoyak saat raungan naga dan tangisan burung Phoenix yang tampaknya berasal dari zaman purba terdengar jelas, bergema di wilayah ini. Auman naga itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar Mu Chen sebelumnya. Auman itu sepertinya memiliki kekuatan yang bahkan bisa melebihi langit, membuat orang lain menggigil ketakutan. Surga naga Phoenix terbuka. Tawa gemetar yang liar terdengar, tiba-tiba bergema di wilayah yang mendidih dan secara langsung meledakkan atmosfer di wilayah ini. Gemerisik. Gemerisik. Tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah dalam sekejap saat banyak energi spiritual meledak di saat berikutnya. Sebuah bayangan cahaya terlihat merobek langit saat suara pemecah angin berubah menjadi ledakan sonik yang bergemuruh di wilayah ini. Setelah itu, sosok-sosok seperti segerombolan belalang menyerbu masuk ke dalam ruang yang terkoyak. Jelas sekali, wilayah ini menjadi gempar. Melihat pemandangan yang megah itu, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sebelum menatap Kai Xiao. Ayo kita bergerak juga. Kai Xiao menganggukkan kepalanya. Mereka berdua bergerak, berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka terbang pada saat yang sama dan bergabung ke dalam arus megah sosok cahaya. Pada akhirnya, mereka menyerbu ke dalam ruang di mana raungan naga kuno dan tangisan burung Phoenix berasal. Pada saat itu ketika mereka menyerbu ke Dragon Phoenix Haven, Kai Xiao tiba-tiba memegang tangan Mu Chen. Kontak dingin itu membuat Mu Chen tertegun. Tapi bahkan sebelum dia bisa berbicara, fluktuasi ruang di sekitarnya menjadi kacau dan ruang terdistorsi sekali lagi. Tapi ketidakjelasan yang disebabkan oleh distorsi ruang ini dengan cepat menghilang dan Mu Chen merasakan kakinya mendarat di tanah. Pemandangan di sekitarnya kabur, tetapi dengan cepat menjadi jelas. Mu Chen dengan ringan membuka matanya dan tertegun, karena ada perubahan besar pada pemandangan sekitarnya. Pegunungan telah menghilang dan digantikan oleh padang rumput yang agak merah tua. Dan mereka berada di atas bukit padang rumput ini. Angin yang membawa cita rasa purba berhembus, yang menyebabkan padang rumput merah tua itu bergejolak. Rasanya seperti lautan darah yang bergoyang, yang terasa menakutkan. Dengung. Bas. Ruang angkasa terus-menerus berdesir di padang rumput saat sejumlah sosok muncul dalam sekejap. Mereka secara alami adalah mereka yang telah melewati celah ruang dan memasuki surga naga Phoenix. Namun, dilihat dari penampilannya, orang-orang akan diangkut secara acak ketika mereka melewati celah ruang. Jadi, itulah mengapa Kai Xiao memegang tangannya lebih awal, itu untuk mencegah mereka berdua berpisah. Saat banyak sosok muncul, padang rumput merah tua yang awalnya sepi, dengan cepat menjadi ramai. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap dengan tatapan penasaran dan panas saat mereka melihat sekeliling di tanah yang asing ini. Setelah itu, ada orang yang tidak bisa menahan diri dan menuju ke kejauhan. Mu Chen memandangi padang rumput merah tua sambil mengerutkan alisnya dengan ringan. Untuk beberapa alasan,
dia samar-samar merasakan kegelisahan. Dengung. Bas. Ketika rasa tidak nyaman itu melonjak di hati Mu Chen, rerumputan merah tua tiba-tiba terbang di padang rumput ini dan hancur di udara, berubah menjadi kabut darah merah tua yang dengan cepat terbang ke arah lusinan sosok itu. Boom! Tapi puluhan ahli itu bereaksi dengan cepat dan energi spiritual meledak keluar dari tubuh mereka saat mereka berusaha memecah kabut darah merah tua itu. Tetapi ketika energi spiritual mereka bersentuhan dengan kabut darah, tidak ada efek dari energi spiritual yang tak terbatas. Saat kabut darah merah tua menyapu, mereka berubah menjadi tulang belulang putih sebelum mereka bisa mengeluarkan satu suara pun. Kebisingan di padang rumput ini tiba-tiba berhenti saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengalami perubahan drastis di wajah mereka. Apa itu? Seseorang berseru kaget. Mu Chen menatap kabut darah berwarna merah tua dan pupil matanya tiba-tiba menyempit ketika dia menyadari bahwa kabut darah itu bukanlah kabut. Itu adalah sesuatu yang terbentuk dari serangga merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Serangga-serangga itu seukuran ibu jari, tapi jumlahnya sangat mengejutkan. Bahkan energi spiritual pun akan dilahap oleh mereka. Mu Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Energi spiritual menyapu sepetak padang rumput ini dan semua rumput merah telah terbang, berubah menjadi serangga yang berkumpul seperti kabut darah. Mu Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa melihat pemandangan ini. Bagaimana ini padang rumput? Ini jelas merupakan padang rumput yang terbentuk dari lautan serangga. Cepat, lari. Mu Chen meraih pergelangan tangan Kai Xiao dan mereka terbang. Bahaya yang terkandung di Dragon Phoenix Haven telah jauh melebihi ekspektasinya. Di tempat berbahaya semacam ini, jika mereka sedikit saja ceroboh, mereka akan berubah menjadi tumpukan tulang. Saat Mu Chen meledak, para ahli yang berkumpul di wilayah ini juga melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Jelas, mereka pasti telah memahami fakta bahwa mereka telah malang dan diangkut ke tanah kematian. Dengung. Gejolak yang disebabkan oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri langsung mengguncang serangga-serangga aneh itu dan seluruh padang rumput merah tua itu menjadi hidup. Tornado merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyapu ke arah sosok-sosok yang melarikan diri itu. Dengung. Lautan serangga berwarna merah tua telah terbentuk menjadi tornado dan dengan cepat menuju ke arah Mu Chen. Pemandangan yang luar biasa itu membuat wajah Mu Chen berubah saat dia melambaikan tangannya, mengirimkan energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Boom! Keduanya berbenturan, tetapi sebagian besar energi spiritualnya dilahap oleh serangga aneh itu. Tapi setelah melahap energi spiritualnya, banyak dari mereka yang menyala dari api ungu yang samar-samar terlihat. Melihat pemandangan ini, mata Mu Chen langsung bersinar. Energi spiritualmu telah menyatu dengan nyala api yang cukup kuat. Keluarkan mereka, meskipun serangga-serangga itu bisa melahap energi spiritual, mereka masih takut pada api. Kai Xiao mengingatkan. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat api ungu mulai menyebar dari tubuhnya dengan kehendak pikirannya. Itu terbentuk menjadi bola api yang menyelimuti mereka berdua. Gemerisik. Memanfaatkan perlindungan api abadi, Mu Chen langsung menyerbu ke lautan serangga yang menghalangi jalan mereka. Seketika, api ungu menyebar ke serangga-serangga aneh itu, mengubahnya menjadi debu saat suara mencicit yang menusuk telinga terus-menerus terdengar. Mu Chen terbang dengan kecepatan tercepatnya. Lolongan sedih terus bergema dari belakang mereka, entah berapa banyak ahli muda yang telah dilahap oleh serangga itu, direduksi menjadi tulang belulang. Namun, Mu Chen tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menyelamatkan mereka. Memasuki selubung lautan serangga, bahkan dengan perlindungan api abadi miliknya, cepat atau lambat dia akan tetap kelelahan sampai mati. Wosh! Di bawah kecepatan tertingginya, Mu Chen terbang selama lebih dari 10 menit, sebelum dia berhasil terbang keluar dari padang rumput merah tua ini dan mendarat di Gunung Batu Botak. Membalikkan tubuhnya, dia melihat padang rumput merah tua yang tertutup kabut darah yang tampak seperti bencana. Selain mereka, ada beberapa sosok menyedihkan yang berhasil melarikan diri. Tetapi orang-orang itu seperti Mu Chen, mereka memiliki kekuatan api yang terintegrasi dalam energi spiritual mereka dan mereka melarikan diri dari lautan serangga dengan kekuatan itu. Sungguh kematian yang mengerikan. Mu Chen memiliki ekspresi serius. Ada lebih dari 1000 orang di padang rumput sebelumnya, tetapi hanya ada hampir 100 orang yang berhasil keluar. Skala korban ini bahkan membuat Mu Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bahaya di Dragon Phoenix Haven ini telah jauh melebihi ekspektasinya. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, sebelum menjentikkan jarinya. Energi spiritual melonjak dan terbentuk menjadi sebuah peta di hadapannya, persis seperti yang dia dapatkan dari Paviliun Naga Phoenix.
Tapi peta ini terlalu kabur dan mereka berdua harus menjelajahi daerah itu untuk beberapa waktu sebelum mereka bisa memastikan lokasi mereka saat ini. Kita seharusnya berada di sini. Jari ramping Kai Xiao menunjuk ke sudut kiri bawah peta, sebelum perlahan-lahan bergerak ke atas, ke titik terang yang terdekat dengan mereka. Kolam naga Phoenix ada di sini, ayo kita pergi ke sana terlebih dahulu. Selama mereka bisa menemukan kolam naga Phoenix, Kai Xiao akan bisa menggunakan kekuatannya untuk mencari kolam naga Phoenix lainnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu, menyimpan peta itu sebelum melihat ke arah barat daya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berada di Dragon Phoenix Haven, dia bisa membayangkan bahwa wilayah di sekitar Dragon Phoenix Pool lebih berbahaya daripada yang baru saja mereka temui. Namun, bahaya-bahaya itu tidak bisa membuatnya takut dan menghentikan langkahnya. Pergi. Mu Chen berkata dengan ringan saat dia terbang ke langit terlebih dahulu, menuju arah kolam naga Phoenix yang baru saja mereka tunjukkan dengan Kai Xiao mengikuti di belakang. Bab 777 Gunung Tulang Putih. Di cakrawala yang agak luas, dua garis cahaya dengan cepat terbang saat mereka melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada suara apapun saat mereka melaju, karena mereka pasti telah dengan jelas menekan suara yang disebabkan oleh gerakan mereka. Kedua berkas cahaya itu melesat sejauh 10.000 kaki dalam sekejap mata, sebelum tiba-tiba berhenti. Dengan sekejap tubuh mereka telah mendarat di puncak gunung dan menyembunyikan sosok mereka. Tidak lama setelah menyembunyikan sosok mereka, ada keributan yang tiba-tiba datang dari arah depan. Ruang angkasa berdesir dan mereka melihat ratusan binatang buas berbentuk aneh terbang dengan raungan mereka yang penuh dengan haus darah. Mu Chen dan Kai Xiao bersembunyi saat mereka melihat sekelompok binatang itu terbang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Ada terlalu banyak binatang aneh di Dragon Phoenix Haven. Meskipun mereka memiliki kecerdasan yang rendah, mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan karena ruang ini ditutupi dengan esensi darah naga sejati dan Phoenix. Jika mereka jatuh di bawah serangan mereka, itu pasti akan menjadi kelelahan yang sangat besar, bahkan jika mereka bisa melarikan diri. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa bersembunyi setiap kali mereka bertemu dengan binatang berskala besar. Kita tidak terlalu jauh dari kolam naga Phoenix sekarang, kata Kai Xiao sambil melihat sekeliling. Mu Chen menganggukkan kepalanya karena dia juga merasakan getaran yang sangat tidak normal dari kejauhan. Fluktuasi itu mengandung tekanan kuat yang bahkan membuat energi spiritual dalam tubuh Mu Chen menjadi tumpul. Aku ingin tahu sosok ganas mana yang mengincar kolam naga Phoenix itu. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip ringan, karena dia tahu bahwa hanya ada 5 kolam naga Phoenix yang diketahui saat ini, sedangkan ada banyak sekali ahli muda yang telah memasuki Dragon Phoenix Haven. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa brutalnya persaingan untuk memperebutkan 5 kolam naga Phoenix. Mereka yang bisa melewati rintangan dan mencapai kolam naga Phoenix mungkin adalah para elit di antara para ahli yang lebih muda. Pada saat itu, pasti akan terjadi pertarungan yang sengit. Setelah jumlah binatang aneh yang mencengangkan itu terbang melewati mereka, kelompok 2 orang Mu Chen terbang sekali lagi. Hanya dalam waktu setengah jam, mereka telah bertemu dengan lebih dari 10 kelompok binatang buas. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, mereka masih menemukan binatang buas dengan persepsi yang mengejutkan dan tidak punya pilihan selain bertarung. Oleh karena itu, hal ini memengaruhi kecepatan perjalanan mereka. Namun, ketidaknormalan ini membuat Mu Chen merasa lega. Sepertinya mereka menuju ke arah yang benar. Jika tidak, mereka tidak akan bertemu dengan begitu banyak binatang aneh. Rumor mengatakan bahwa ketika seseorang mendekati kolam naga Phoenix, binatang penjaga akan menjadi lebih kuat. Sepertinya mereka tidak boleh lengah. Di bawah kewaspadaan ini, mereka berhasil melewati perjalanan. Mereka berdua terbang melintasi pegunungan, sebelum berhenti di sebuah puncak yang terpencil. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke atas, sebelum tiba-tiba menyipitkan mata. Yang tampak di depan mata mereka adalah daratan yang runtuh dengan jurang yang dalam dan jurang-jurang yang saling bersilangan. Pemandangan yang ganas itu secara jelas mengindikasikan bahwa tempat ini telah mengalami pertempuran yang menggemparkan. Dan pada saat ini, di tengah-tengah tanah yang runtuh, terdapat sebuah bukit yang menjulang tinggi, yang menembus awan. Secara samar-samar, bukit itu berwarna putih pucat, tetapi setelah dicermati secara lebih jelas, ternyata bukit itu adalah gunung tulang belulang yang sangat besar. Namun, ada terlalu banyak tulang yang menumpuk, yang membentuk gunung tulang yang sangat besar. Ada rune kuno yang bisa dilihat di gunung tulang tersebut. Rune itu sedikit mengembang, seolah-olah mereka hidup, bersama dengan tekanan menakutkan yang dipancarkan dari gunung tulang, yang akan membuat bulu kuduk orang lain merinding yang melihatnya.
Kolam naga Phoenix seharusnya berada di atas gunung tulang itu. Mu Chen melihat ke puncak gunung tulang, yang diselimuti awan. Jelas, tekanan yang datang dari sana adalah yang paling kuat. Tatapan menawan Kai Xiao menatap tanah yang runtuh dan gunung tulang, lalu dengan ringan berkata, sepertinya ada cukup banyak orang di sini. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia juga merasakan banyak fluktuasi energi spiritual di tanah yang luas ini. Jumlahnya tidak bisa dianggap kurang. Sepertinya mereka yang berhasil mencapai kolam naga Phoenix ini cukup mampu. Kami akan menunggu dan melihat. Kolam naga Phoenix ada di depan mata. Tapi saya khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk mencelupkan jari kita ke dalamnya, kata Mu Chen. Dia tidak kehilangan akal sehatnya hanya karena kolam naga Phoenix, karena dia tahu bahwa hal yang paling berbahaya adalah yang paling dekat dengan harta karun. Surga naga Phoenix dipenuhi bahaya di mana-mana. Tidak mudah untuk sampai ke sini, belum lagi mendapatkan kolam naga Phoenix. Kai Xiao tidak terkejut dengan ketenangan Mu Chen. Setelah beberapa hari berinteraksi, dia sudah mengerti bahwa Mu Chen adalah seorang pemuda yang kebijaksanaan dan ketenangannya jauh melebihi norma. Tapi, jelas, tidak semua orang bisa mempertahankan ketenangan seperti itu saat menghadapi harta karun. Saat kelompok dua orang Mu Chen muncul di sini belum lama ini, ada sosok yang muncul di langit jauh. Setiap orang dari mereka tidak diragukan lagi berfluktuasi dengan riak energi spiritual yang kuat. Untuk mampu melewati penghalang binatang aneh itu dan mencapai kolam naga Phoenix, mereka pasti tidak biasa-biasa saja. Kelompok ini kira-kira berjumlah 100 orang. Mereka juga memahami dengan jelas bahaya yang memenuhi Gunung Tulang Putih, jadi mereka tidak melakukan tindakan gegabah dan telah membentuk aliansi untuk masuk bersama. Dengan cara ini, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan dapat bergandengan tangan bersama. Gemerisik. 100 garis cahaya dengan cepat terbang, menyebar dan menuju ke Gunung Tulang Putih. Mu Chen diam-diam menyaksikan pemandangan ini dan dengan ringan menyipitkan matanya, sebelum dia mendengar teriakan tajam yang tiba-tiba bergema dari Gunung Tulang Putih. Oh, pada saat itu, ketika teriakan itu bergema, Gunung Tulang Putih tampak bergetar hebat. Pada saat berikutnya, Gunung Tulang Putih bergetar saat retakan menyebar dengan sejumlah besar sosok putih terbang keluar dari retakan tersebut. Ada lebih dari 10 ahli muda yang tercepat, jadi mereka langsung diselimuti oleh ratusan sosok putih saat cakar tajam mereka merobek ruang angkasa, menerkam ke arah mereka. Reaksi orang-orang itu juga tidak lambat, energi spiritual segera meledak dan membentuk berbagai macam pertahanan. Namun, pertahanan itu tidak melindungi nyawa mereka seperti yang mereka harapkan. Cakar-cakar itu ditutupi dengan sisik hitam yang langsung merobek lapisan pertahanan energi spiritual sebelum menyambar tanpa emosi. Seketika, darah segar dimuntahkan saat puluhan ahli muda itu mengeluarkan jeritan menyedihkan, sebelum mereka terpecah menjadi beberapa bagian. Arg! Jeritan menyedihkan juga bergema dari arah lain pada saat itu juga dan 100 ahli muda itu dengan panik mundur dengan ketakutan di wajah mereka. Namun, hampir setengah dari mereka terkoyak dalam waktu beberapa tarikan napas. Sungguh binatang yang menakutkan. Mu Chen memasang ekspresi serius pada adegan ini saat tatapannya berkedip. Dia telah berhasil melihat dengan jelas sosok-sosok putih itu. Mereka adalah binatang kera putih pucat dengan sosok yang kira-kira berukuran beberapa kaki. Cakar mereka yang besar berwarna hitam, ditutupi dengan lapisan sisik yang tebal, yang memantulkan cahaya dingin yang mendebarkan di bawah sinar matahari. Selain itu, mereka memiliki sepasang sayap tulang di punggungnya, yang memberikan kecepatan yang menakutkan. Esensi darah naga sejati dan Phoenix benar-benar membuat kekacauan di sini. Kai Xiao mengerutkan bibirnya. Awalnya, tidak ada yang istimewa dari tempat ini, tetapi karena kematian naga sejati dan Phoenix di lokasi ini, dan dengan beberapa kondisi khusus yang ditambahkan, tempat ini telah melahirkan binatang buas yang kuat yang tidak memiliki kecerdasan tinggi. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Binatang-binatang itu mungkin hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 1 dan 2, tetapi jumlahnya besar dan datang dengan cara yang luar biasa sehingga membuat hati orang lain mati rasa karena menonton. Selanjutnya, pandangan Mu Chen diarahkan ke Gunung Tulang Putih dan merasakan beberapa fluktuasi yang lebih dahsyat dari kedalaman. Gunung Tulang Putih ini bukanlah gunung yang mudah untuk didaki. Di atas langit, yang dipenuhi dengan haus darah, setelah kera-kera putih itu membantai para penjajah, mereka tidak mengejar lebih jauh, tetapi tetap berada di sekitar Gunung Tulang Putih. Jumlah yang tumpang tindih tampaknya telah menutupi seluruh Gunung Tulang Putih. Para pemuda yang terbang keluar, semuanya memiliki ekspresi pucat karena mereka tetap dalam keadaan panik, dengan rasa takut yang memenuhi mata mereka. Peristiwa sebelumnya pasti memberi mereka sedikit pukulan.
Para pakar lain yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, ekspresi wajah mereka juga berubah. Dalam sekejap, tidak ada seorang pun yang berani bergerak, dan mata mereka pun dipenuhi ketakutan. Namun demikian, keheningan ini tidak berlangsung lama, karena semua orang tahu bahwa akan semakin banyak orang yang berkumpul di sini seiring dengan berlalunya waktu. Pada saat itu, peluang mereka untuk memasuki kolam naga Phoenix akan semakin kecil. Semuanya, ini bukan solusi untuk dilanjutkan. Meskipun kera-kera putih itu sangat kuat, mereka tidak akan bisa menghentikan kita jika kita bertindak bersama. Akhirnya, seseorang yang sangat teliti berkata, dengan suaranya yang berdering di cakrawala, sambil dibungkus dengan energi spiritual. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Suara itu menarik banyak gema. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan situasi berlangsung seperti ini. Jika semua orang bergabung bersama, mereka mungkin bisa melewati rintangan kera-kera putih itu. Boom, boom. Lonjakan energi spiritual yang kuat membumbung tinggi ke langit saat banyak sosok cahaya perlahan terbang ke atas pegunungan dari kejauhan. Itu adalah jumlah yang cukup menakjubkan. Ayo bersiap untuk pergi juga. Saat melihat ini, Mu Chen juga tersenyum. Dia telah menunggu setengah hari untuk ini, dengan bantuan mereka untuk merobek formasi kera putih, dia akan bisa mendaki Gunung Tulang Putih. Kamu bukan satu-satunya yang ingin memancing keuntungan dari samping. Kai Xiao tersenyum manis. Ada banyak ahli di sini dan jelas, ada beberapa karakter kuat yang bercampur di antara mereka juga. Sejak tadi, tidak ada satu pun yang menampakkan diri. Jelas, mereka semua memiliki ide yang sama dengan Mu Chen. Kita akan lihat siapa yang bersembunyi lebih dalam. Mu Chen tersenyum saat matanya berkobar dengan niat bertarung. Tidak peduli apapun yang terjadi, kolam naga Phoenix ini adalah miliknya. Bab 778 mendaki puncak. Wosh! Suara-suara yang memecah angin bergema dari segala arah saat ribuan sosok melesat di cakrawala. Setiap dari mereka memiliki fluktuasi energi spiritual yang melonjak di sekelilingnya, yang membuat pemandangan yang sangat spektakuler. Au! Sekelompok kera putih telah merasakan bahaya di luar Gunung Tulang Putih dan segera melolong, suara mereka dipenuhi dengan kemarahan yang haus darah. Dua formasi pertempuran besar dengan cepat mendekat. Kedua belah pihak tidak berhenti dan langsung bertarung satu sama lain. Dalam sekejap, fluktuasi energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka di langit. Energi spiritual tersapu dan kera-kera putih itu terus-menerus dibantai. Namun, karena jumlah kera putih yang banyak, yang satu menggantikan rekan-rekan mereka yang jatuh, hal itu juga menyebabkan jatuhnya korban dari pihak manusia yang menyerang Gunung Tulang Putih. Wilayah ini telah menjadi mesin penggiling daging dan bau busuk darah yang pekat menyebar. Namun, meskipun kera putih memiliki keunggulan dalam hal kuantitas, kecerdasan mereka rendah. Jadi, dengan banyaknya ahli yang bergandengan tangan, keunggulan mereka mulai melemah dan mereka mulai dipaksa mundur. Boom! Pilar iblis Meru besar melambai di tangan Mu Chen saat membawa bayangan, menghancurkan kera-kera putih yang mendekat. Tak lama kemudian, dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah Gunung Tulang Putih yang samar-samar terlihat yang dilindungi oleh kera putih yang tak terhitung jumlahnya. Saat jumlah ahli yang berlebihan melancarkan serangan mereka, ada beberapa retakan yang robek di pertahanan kera putih. Mu Chen menoleh dan melihat ke samping. Sosok Kai Xiao sudah menghilang di awal pertempuran. Namun, Mu Chen tidak mengkhawatirkannya, karena kekuatannya telah jauh melampaui ekspektasinya. Tidak banyak di Dragon Phoenix Haven yang bisa menyakitinya. Hampir sampai. Mu Chen melihat ke arah petak langit yang kacau ini dan pupil hitamnya menjadi tajam, sedikit demi sedikit. Di saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Ruang beberapa ratus kaki jauhnya terdistorsi saat sesosok naga muncul dengan kilatan cahaya dan melewati lapisan kera putih dan terbang menuju Gunung Tulang Putih. Ketika Mu Chen melewati kera-kera putih itu, dia telah berjalan menuju Gunung Tulang Putih pada saat yang sama. Ada juga beberapa fluktuasi energi spiritual yang kuat yang muncul di lokasi lain karena lebih dari 10 tokoh juga menggunakan berbagai cara untuk melewati pertahanan kera putih. Mereka yang lebih kuat jelas menunggu kesempatan seperti yang dikatakan Kai Xiao sebelumnya. Mu Chen bukanlah satu-satunya yang mencoba mencari keuntungan. Namun, Mu Chen tidak mempermasalahkan orang-orang yang mencoba mencari keuntungan juga. Karena setelah melewati pertahanan kera putih, Gunung Tulang Putih yang megah muncul di hadapannya dan dia menyerbu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju puncak. Meskipun Mu Chen melaju dengan kecepatan maksimalnya, tubuhnya dalam keadaan tegang setiap saat, sambil mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Karena dia tahu bahwa tidak akan semudah itu untuk mencapai kolam naga Phoenix. Boom! Sementara Mu Chen dalam kewaspadaan tinggi,
retakan besar tiba-tiba muncul di tulang putih di depannya saat cakar bersisik besar terbang keluar, menyelimuti Mu Chen dengan cakarnya yang sangat tajam. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya dan pilar iblis meru besar, yang membawa sejumlah besar energi spiritual, berbenturan keras dengan cakar bersisik besar itu. Boom! Energi spiritual yang dahsyat meledak seperti badai saat banyak retakan muncul di tanah tulang dari gelombang kejut. Sosok Mu Chen yang maju juga telah mundur lebih dari 10 langkah. Mu Chen berdiri di udara sambil melihat ke depan dengan alis berkerut. Di bawah tanah tulang putih, pilar cahaya merah membumbung tinggi ke langit dan seekor binatang aneh yang sangat besar perlahan muncul. Binatang aneh itu agak mirip dengan kera putih dalam penampilan, tetapi seluruh tubuhnya berwarna merah dan juga sangat ganas. Tubuhnya dipenuhi dengan sisik yang memantulkan kilau dingin di bawah cahaya matahari. Itu adalah kera iblis yang memiliki garis keturunan naga sejati. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat yang memancar dari tubuhnya juga membuat Mu Chen terkejut. Berurusan dengan orang besar ini, bahkan seorang penguasa kelas 4 mungkin harus mengeluarkan usaha untuk melakukannya. Jelas, orang itu pasti salah satu dari beberapa fluktuasi energi spiritual berbahaya yang dirasakan Mu Chen. Mengaum. Kera iblis merah dengan ganas menatap Mu Chen, dengan air liur menetes dari mulutnya yang tampak menyeramkan, dan meraung. Lengan panjang kera itu meraih tongkat bertulang putih besar yang muncul di cakarnya saat ia melompat. Kecepatan kera iblis itu sangat cepat dan tongkat besar itu berubah menjadi bayangan yang menutupi langit, menyapu ke arah Mu Chen. Di jalur tongkat itu, bahkan ruang angkasa pun sedikit terdistorsi. Ruang terdistorsi di belakang Mu Chen dan laut berdaulatnya samar-samar muncul. Saat sejumlah besar energi spiritual melonjak, pilar iblis meru besar bersiul juga. Boom, boom, boom. Bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya bersiul saat mereka dengan cepat berbenturan. Badai energi spiritual yang meledak dari bentrokan mereka hampir mendatangkan malapetaka di wilayah ini. Ketika Mu Chen dan kera iblis bertukar jurus, ada keributan dari lokasi lain di Gunung Tulang Putih ini juga. Fluktuasi energi spiritual membumbung tinggi ke angkasa. Jelas, para ahli lain yang berhasil menyerbu ke Gunung Tulang Putih juga telah menghadapi penghalang dari binatang buas yang kuat. Boom! Gelombang kejut energi spiritual yang terlihat meledak, sementara Mu Chen dan kera iblis dipaksa mundur. Mu Chen memandang kera iblis yang mengaum dan tidak bisa menahan kerutan di alisnya. Karena tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, hal ini membuat kera iblis tidak takut akan kematian. Serangan gila darinya bahkan membuat Mu Chen merasa sedikit takut. Jika itu adalah penguasa kelas 3 lainnya, mereka mungkin akan dihancurkan menjadi tumpukan daging cincang oleh kera iblis ini. Namun meski begitu, Mu Chen juga merasakan sakit kepala yang cukup besar karena terjerat olehnya, karena dia tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan pada binatang buas yang kurang kecerdasan ini. Boom! Pilar iblis meru besar dan tongkat bertulang putih itu bertabrakan satu sama lain sekali lagi dan sosok Mu Chen melompat ke arah langit. Tatapannya dingin saat dia menatap kera iblis, yang mengaum saat menyerbu. Kemudian, matanya dengan cepat berubah menjadi lubang hitam yang mulai berputar seperti lubang hitam. Boom, boom. Sebuah raungan tajam yang menggelegar terdengar di kedalaman hati kera iblis tanpa peringatan apapun. Saat raungan gemuruh terdengar, kera iblis membeku dan kehilangan kendali atas energi spiritualnya yang dahsyat, sambil terus bergetar. Jelas, petir jantung iblis neter sangat efektif terhadap binatang buas yang hanya memiliki kekuatan. Namun, kera iblis ini memang tidak mudah. Tiba-tiba mengeluarkan raungan melolong, memukulkan tinjunya ke dadanya, yang tampaknya menghasilkan suara drum. Ketika suara-suara itu memasuki tubuhnya, ia telah menekan raungan yang menggelegar, sedikit demi sedikit. Gemerisik. Namun, tepat ketika kera iblis berusaha menekan raungan gemuruh di tubuhnya, Mu Chen dengan cepat meluncurkan serangannya. Dalam sekejap, dia sudah muncul di atas kera iblis dan menekuk dua jarinya menjadi satu. Petir menyambar sebagai tombak panjang, yang dibentuk dengan energi spiritual, secara akurat menembus bola mata kera iblis. Boom! Bola mata kera iblis meledak saat darah segar dimuntahkan. Begitu banyak sehingga bahkan sebagian kecil dari wajahnya meledak. Mengaum. Rasa sakit yang hebat membuatnya mengaum dalam kemarahan. Tapi sebelum bisa mengamuk, pilar iblis meru besar sudah hancur dan mendarat dengan keras di kepalanya, yang sepertinya terbuat dari logam. Tapi kali ini, Mu Chen jelas telah memberikan segalanya dan pilar iblis meru besar membawa angin topan saat merobek ruang angkasa. Oleh karena itu, meskipun kepala kera iblis terbuat dari logam, ia telah meledak seperti semangka saat ini. Boom! Sosok besar kera iblis runtuh dengan ledakan keras, yang menyebabkan bumi bergetar. Mu Chen memegang pilar iblis meru besar, sebelum dia dengan lembut meletakkannya. Darah mengalir dari pilar iblis itu.
Dia memandang kera iblis yang telah kehilangan vitalitasnya dan dengan lembut menghela nafas lega. Untungnya, Nether Demon Heart Lightning bisa menangkapnya saat lengah. Jika tidak, pasti akan merepotkan baginya untuk berurusan dengan kera iblis. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah lain dari Gunung Tulang Putih. Fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan datang dari lokasi-lokasi itu dan jelas ada pertempuran besar di tempat-tempat itu. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia meraih mayat kera iblis dan sosoknya terbang keluar, menuju ke puncak kolam naga Phoenix. Perjalanannya setelah itu berjalan mulus karena sisa binatang buas yang kuat pasti telah ditarik oleh para ahli lainnya, jadi tidak ada yang datang untuk menghalanginya. Di bawah kecepatan maksimalnya, dia telah melintasi lapisan awan di puncak gunung hanya dalam waktu beberapa menit. Dia mengetuk-ngetukkan kakinya saat dia melompat keluar dari awan, menuju puncak Gunung Tulang Putih. Dia berdiri di udara dan mengarahkan pandangannya ke depan, dan tiba-tiba menyempitkan pandangannya. Melihat tumpukan tulang-tulang putih di puncak gunung, ada dua tulang yang sangat besar di tengahnya. Kedua tulang itu seperti batu seberat 10.000 ton. Mereka jelas bukan milik pemilik yang sama, tapi tidak diragukan lagi bahwa ada tekanan menakutkan yang dipancarkan dari kedua tulang itu. Tekanan itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya membeku. Kedua tulang kuno itu bergabung bersama, yang membentuk sebuah kolam yang ukurannya kira-kira 100 kaki. Kolam itu dipenuhi dengan rune kuno, dan saat cahaya berkedip-kedip, kolam itu tampak seperti memiliki vitalitas yang kuat dan bernapas. Energi yang tidak berbentuk dan aneh, berfluktuasi dalam ruang kolam. Jelas, kolam ini adalah target bagi semua ahli yang telah memasuki Dragon Phoenix Haven, kolam naga Phoenix. Mu Chen melihat ke arah kolam tulang dengan tatapan panas. Tapi saat dia melangkah maju, tatapannya tiba-tiba berubah. Ada dua gelombang energi spiritual yang kuat yang membumbung tinggi ke langit dari tiga lokasi lainnya. Dua energi spiritual yang kuat melonjak ke puncak, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, mengapit Mu Chen di antaranya. Keduanya jelas mengincar Mu Chen. Tetapi ketika Mu Chen merasakan salah satu dari dua energi spiritual yang kuat itu, wajahnya menjadi sedikit dingin, karena dia tidak asing dengan fluktuasi energi spiritual itu. Gemerisik. Di atas langit, sesosok cahaya muncul dalam sekejap. Liu Yan muncul dengan mengenakan pakaian putih. Dia menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, dia membuang binatang besar di tangannya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Anda tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan saya. Liu Yan dengan lembut menepuk tangannya saat dia dengan ceroboh berbicara dengan nada yang penuh dengan ejekan, mirip dengan kucing yang mempermainkan tikus. Bab 779 Dua orang ahli yang kuat. Liu Yan berdiri di udara saat mayat besar binatang itu runtuh di sampingnya. Saat darah mengalir, bau busuk darah menyebar. Namun, tatapan acuh tak acuh selalu tertuju pada Mu Chen, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Melihat Liu Yan, Mu Chen mengerutkan alisnya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang ini di perhentian pertamanya. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Tentu saja, ini bukan kebetulan. Liu Yan sepertinya telah melihat keraguan di hati Mu Chen saat dia dengan ringan tersenyum. Saat kita bertempur di Paviliun Naga Phoenix, aku telah meninggalkan jejak spiritual khusus padamu, jadi aku selalu bisa merasakan posisimu secara samar-samar. Mu Chen tertegun saat wajahnya menjadi gelap. Api ungu tiba-tiba menyala padanya. Ada jejak bergelombang aneh yang sangat kecil di rambutnya. Puff. Saat api ungu menyapu, sehelai rambut Mu Chen berubah menjadi debu dan gelombang aneh itu menghilang. Mu Chen dengan dingin menatap Liu Yan. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang sangat berhati-hati seperti dia akan memiliki trik rahasia seperti itu tanpa dia sadari. Tapi beruntung dia bisa menghadapi bahaya tersembunyi ini. Jika tidak, siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya dan mungkin akan dirasakan oleh orang ini ketika Mu Chen dan Kai Xiao pergi mencari kolam naga Phoenix lainnya. Sepertinya kamu yakin bisa mengalahkanku. Mu Chen memandang Liu Yan. Yakinlah, aku tidak akan meremehkanmu. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Anda akan tinggal di Dragon Phoenix Haven ini selamanya, saya bahkan mengundang seorang penolong. Liu Yan tersenyum sambil bertepuk tangan dengan lembut. Boom! Ketika tepukannya bergema, seberkas energi spiritual lain membumbung ke atas Gunung Tulang Putih. Saat cahaya itu menghilang, sesosok tubuh terungkap. Sosok itu memiliki rambut merah panjang dan sepasang mata merah seperti ular, penuh dengan keganasan. Ketika orang ini muncul, bau busuk darah yang pekat langsung menyebar di atmosfer. Mu Chen menatap orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi bahaya dari orang itu, dia jelas bukan sosok yang sederhana.
Liu Yan, kau benar-benar bersedia untuk meminta bantuan agar aku berada di sini untuk menjadi penguasa kelas 3. Kamu sebenarnya sangat pengecut sekarang. Pria berambut merah itu menatap Mu Chen dengan pupil matanya yang seperti ular piton sambil mengeluarkan tawa mendesis dari mulutnya. Bahkan seekor harimau pun memberikan yang terbaik untuk berburu kelinci. Saya suka melakukan sesuatu sampai-sampai tidak membiarkan setetes pun air bocor. Liu Yan tersenyum pada Mu Chen sambil melanjutkan, dia adalah Qisue dari Istana Dewa Ular, peringkat ke-9 dalam rekor Naga Phoenix. Saya yakin ini bisa menjadi kehormatan bagi Anda untuk memiliki 2 orang di rekor Naga Phoenix yang mengirim Anda dalam perjalanan. Qisue dari Istana Dewa Ular. Jantung Mu Chen berdebar ringan saat dia menatap pria berambut merah dengan alis berkerut erat. Tidak heran mengapa ada bau darah yang begitu pekat. Dia adalah orang terkenal yang pernah membantai 100 kota. Kemunculan orang itu jelas melebihi ekspektasi Mu Chen. Dia jelas tidak menyangka bahwa Liu Yan akan mengundang seorang penolong meskipun memiliki keuntungan seperti itu. Ketelitian orang ini jauh melebihi adik laki-lakinya, Liu Ming. Sungguh suatu kehormatan. Mu Chen memandang kedua orang yang telah mengapitnya saat senyuman muncul di wajahnya. Meskipun dia memiliki ekspresi tercengang, tidak ada kepanikan dan ketakutan yang dibayangkan Liu Yan. Sepertinya kamu masih tidak yakin dengan situasimu. Melihat tidak ada rasa takut pada Mu Chen, wajah Liu Yan menjadi lebih acuh tak acuh. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pupil matanya tiba-tiba menyempit saat dia melihat sosok ramping muncul di kera iblis yang dibawa Mu Chen tanpa dia sadari. Gadis itu memiliki kecantikan yang menyihir, dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia diam-diam duduk di atas mayat kera iblis, menopang dagunya dengan tangannya. Di matanya, ada jejak kemalasan saat dia menatap mereka. Di bawah tatapannya itu, tatapan Liu Yan dan Qisue sedikit menggigil. Karena mereka tidak pernah menyadari kedatangan gadis itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk lebih waspada. Maafkan aku, tapi aku juga punya penolong. Mu Chen memberi Liu Yan senyuman ringan saat ini. Liu Yan dengan dingin menatap Mu Chen, sebelum mengalihkan pandangannya ke Kai Xiao. Kembali ke paviliun Naga Phoenix, dia tidak merasakan gadis ini sekuat itu. Tetapi ketika dia sebelumnya muncul, dia telah merasakan jejak bahaya di lubuk hatinya. Bahaya itu tidak diabaikan olehnya. Dia cukup berhati-hati untuk mengetahui bahwa ini bukanlah kesalahan persepsinya. Ini adalah bentuk ketergantungan yang dia andalkan untuk mengalahkan lawan-lawannya selama bertahun-tahun, dengan memikirkan kemungkinan terburuk. Justru mengapa ketika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Mu Chen, dia masih memanggil ahli kelas berat seperti itu, karena dia ingin menyingkirkan faktor-faktor yang tidak pasti. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa terlepas dari persiapannya, situasinya masih berada di luar kendalinya. Wanita ini, kami memiliki dendam dengannya, jadi kami harap Anda bisa menonton dari samping. Istana mendalam langit saya akan mengingat bantuan ini dari Anda. Liu Yan menghirup napas dalam-dalam sambil menangkupkan tinjunya dengan nada yang agak sopan. Tapi, setelah mendengar kata-katanya, sudut bibir Kai Xiao terangkat tak terkendali saat dia membuat ekspresi senyum namun bukan senyum. Apakah bantuan dari istana mendalam langit itu besar? Tatapan Liu Yan tenggelam. Kai Xiao tidak lagi peduli dengan Liu Yan dan mengalihkan kepalanya untuk melihat Mu Chen, apa rencanamu? Bisakah kamu menghalangi ular itu untukku? Mu Chen menunjuk ke arah Qisue dan dengan ringan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, jika Qisue dan Liu Yan, 2 pemuncak rekor Naga Phoenix, berurusan dengannya bersama-sama, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini baru berada di penguasa kelas 3 saat ini, tetapi Liu Yan dan Qisue adalah penguasa kelas 4 yang asli. Anda tidak mempertimbangkan untuk meminta saya menangani mereka berdua. Kai Xiao menoleh sambil tersenyum. Ada beberapa hal yang harus saya tangani sendiri. Meskipun saya tidak menentang hidup dari seorang wanita, terutama wanita secantik itu, senyum Mu Chen. Cukup banyak tulang punggung yang kamu miliki di sana. Karena itu masalahnya, serahkan saja ular itu padaku. Kai Xiao mengangkat ibu jarinya, dengan nada yang mengandung unsur menggoda. Namun di dalam matanya yang besar dan spiritual, ada segumpal kekaguman yang melintas. Dia mengagumi jejak kepercayaan diri yang dimiliki Mu Chen dalam nadanya. Tapi kepercayaan diri itu bukan tanpa dasar, bukan karena keberadaannya tapi untuk dirinya sendiri. Seorang penguasa kelas 3 yang tidak akan takut pada lawan penguasa kelas 4 seperti Liu Yan dan masih bisa mempertahankan kepercayaan diri seperti itu. Keberanian seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Sampah. Mendengar kata-katanya, Liu Yan mencibir saat setitik hawa dingin melintas di kedalaman matanya.
Meskipun dia takut pada Kai Xiao yang misterius, dia tidak merasa seperti itu terhadap Mu Chen. Awalnya, dia masih merasa pusing, karena dia memikirkan bagaimana dia harus menghadapi Kai Xiao yang misterius. Tapi siapa sangka Mu Chen, orang bodoh itu, benar-benar akan datang mengetuk pintunya. Di sudut langit yang lain, mata ular merah Chi Sue yang seperti ular tertuju pada Kai Xiao. Tubuh utamanya adalah ular darah merah dan bisa dianggap sebagai garis keturunan Divine Beast. Oleh karena itu, kekuatan bertarungnya akan lebih ganas daripada mereka yang memiliki peringkat yang sama dengannya, tetapi saat ini, ketika dia melihat Kai Xiao yang mungil, ada hawa dingin yang sepertinya telah merasuk ke dalam darahnya. Wajah Chi Sue berubah saat keganasan di dalam tulangnya melonjak. Dia memberikan senyuman jahat pada Kai Xiao. Gigi putihnya sangat menyeramkan saat dia mengeluarkan tawa yang aneh. Pelacur kecil ini masih muda, tapi nadamu cukup besar, Aku takut tubuhmu yang lembut tidak bisa menahan siksaanku saat aku menangkapmu nanti. Saat Chi Sue berbicara, tatapannya terus menatap tubuh indah Kai Xiao. Cahaya bejat melintas di matanya. Garis keturunannya memang penuh nafsu, jadi ketika melihat kecantikan yang tak tertandingi seperti Kai Xiao, jika bukan karena rasa takut karena Kai Xiao yang misterius, dia mungkin sudah menerkamnya. Menanggapi pidatonya yang kotor, Kai Xiao hanya tersenyum tipis, yang membuat hati Chi Sue gatal saat api brutal melonjak di matanya. Garis keturunan dalam ular sampah ini agak berguna. Meskipun lebih rendah dari esensi darah naga sejati, itu mungkin cukup bagus untuk Xiao Kai untuk sebuah perubahan. Kai Xiao memberi Mu Chen senyuman. Tak lama kemudian, dia dengan lembut mengetuk kakinya dan sudah muncul tepat di depan Chi Sue dan mengacungkan jarinya yang ramping ke udara. Saat dia menunjuk ke bawah, ruang berfluktuasi. Di bawah jari Kai Xiao yang teracung, kulit di tubuh Chi Sue tiba-tiba menegang. Tak lama kemudian, sosoknya melesat mundur, meninggalkan bayangan. Mendesis. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia masih kalah dengan Kai Xiao. Ruang berfluktuasi saat bayangan hancur dalam sekejap. Di antara bayangan-bayangan itu, sosok yang menyedihkan langsung melesat keluar. Tangan Chi Sue memegang bahunya. Ada lubang berdarah di tempat itu. Darah segar mengalir keluar. Semua pertahanannya tidak efektif. Lebih jauh lagi, tidak peduli bagaimana dia mencoba menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikan darah, itu tidak bisa dihentikan. Di lukanya, ada energi misterius yang merusak energi spiritualnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Keheranan memenuhi wajah Chi Sue. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia sudah terluka setelah satu kali pertukaran oleh kecantikan yang tidak masuk akal ini. Saat keheranan memenuhi matanya, Kai Xiao melangkah di udara tidak terlalu jauh dan perlahan mendekat. Pada saat ini ketika menghadapinya, nafsu di mata Chi Sue sepenuhnya digantikan dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mengerti, baru saja, ahli menakutkan macam apa yang dia temui. Saat Chi Sue dipenuhi dengan keterkejutan, sosok Mu Chen sudah terbang keluar dan muncul di hadapan Liu Yan. Perlahan-lahan mengarahkan pilar iblis meru besar di tangannya ke arah yang terakhir, segaris senyum muncul di wajah tampannya. Tuan Muda Istana, sekarang giliranmu. Bab 780 melawan Liu Yan. Di langit di atas gunung tulang putih, Liu Yan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapannya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas pelan saat tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi acuh tak acuh. Benar-benar orang yang bodoh. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebuah busur menakutkan muncul di sudut bibirnya saat dia menatap Mu Chen. Namun, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menyesali keputusan Anda. Karena itu, aku akan membiarkanmu membawa penyesalanmu ke neraka. Liu Yan dengan dingin tersenyum saat dia melangkah maju. Saat itu juga, ketika dia melangkah maju, samudera energi spiritual yang luas langsung meledak dari segala arah. Energi spiritual Scarlet praktis menutupi cakrawala. Melihat dari jauh, seolah-olah langit terbakar. Kekuatan Liu Yan telah melampaui penguasa kelas 4 biasa dan pada dasarnya dapat dianggap telah melangkah ke puncak penguasa kelas 4. Dibandingkan dengan Qin Bei di domain 100 pertempuran, dia jauh lebih kuat. Di bawah tekanan kekuatan ini, jika itu adalah penguasa kelas 3 biasa, pada dasarnya mereka tidak akan berbeda dari semut tanpa kemampuan untuk melawan. Ini adalah kepercayaan diri Liu Yan. Mu Chen melihat ke arah energi spiritual yang sangat besar berwarna merah menyala dan menyipitkan matanya. Samar-samar, tatapannya agak suram, karena dia tidak pernah meremehkan lawan bernama Liu Yan ini. Beberapa bulan sebelumnya, Mu Chen tahu bahwa jika dia bertarung dengan Liu Yan pada saat itu, kemungkinan besar peluang keberhasilannya akan sangat kecil. Oleh karena itu, dia menahan provokasi Liu Yan saat itu.
Tapi saat ini, dia tidak perlu bertahan lagi. 3 bulan itu memungkinkan dia untuk membuat terobosan. Meskipun masih ada jarak antara penguasa kelas 3 dan Liu Yan, tidak lagi sulit untuk menyeberang untuk Mu Chen. Pilar iblis Meru besar melayang di sisi kanan Mu Chen saat aura tidak menyenangkan menyapu. Mu Chen menatap Liu Yan, yang memiliki energi spiritual yang deras di belakangnya, dan membuat gerakan merangkul. Bersama dengan sepetak bayangan, pilar iblis Meru agung dengan kejam menghantam Liu Yan. Liu Yan dengan dingin memandangi pilar iblis Meru besar yang hancur dan mengepalkan tangannya. Sebuah tombak panjang berwarna merah muncul di tangannya dengan api yang mengalir di tombak panjang itu. Boom! Tombak panjang merah itu ditusukkan. Tombak yang sangat tajam menghentikan seluruh pilar iblis Meru besar dan tubuh tombak panjang itu hanya bengkok sedikit. Saat dia menyerang, Liu Yan telah menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan sebagai peringkat keempat dari rekor naga Phoenix. Dengung! Tombak panjang merah itu bergetar saat gelombang energi spiritual yang menakutkan meledak, yang memaksa pilar iblis Meru besar mundur. Tak lama kemudian, Liu Yan menusukkan tombaknya tanpa ekspresi di wajahnya. Boom! Bersamaan dengan Liu Yan menusukkan tombaknya, seberkas magma meledak saat energi spiritual yang keras dan berkobar menyebabkan suhu di wilayah ini meningkat. Magma melesat melintasi cakrawala saat menerkam ke arah Mu Chen seperti naga api. Gulungan gelombang panas menyapu saat fluktuasi energi spiritual yang kuat tampak merobek cakrawala. Mu Chen menahan ekspresi serius di wajahnya saat ruang terdistorsi di sekelilingnya. Sovereignty-nya samar-samar muncul saat dia menuangkan energi spiritual ke pilar iblis, sebelum mengacungkannya ke bawah. Pilar iblis dan arus magma berbenturan di langit. Seketika, magma memercik ke segala arah seperti hujan api saat ruang terdistorsi pada titik tabrakan. Magma meledak saat sosok Mu Chen mundur dengan pilar iblis Meru besar. Bagian atas pilar telah berubah menjadi merah, dengan suhu tinggi yang berusaha melelehkannya. Pada akhirnya, itu masih dilarutkan oleh aura tidak menyenangkan dari pilar iblis Meru besar. Mu Chen merasakan sensasi mati rasa di tangannya dan alisnya dirajut ringan. Liu Yan memang layak menjadi peringkat keempat di rekor naga Phoenix. Setelah bertarung, Mu Chen menjadi paham betapa kuatnya Liu Yan. Ketika mereka bertarung langsung, yang terakhir jelas memiliki keunggulan. Jika ini yang terbaik yang Anda miliki, maka saya benar-benar sedikit kecewa. Liu Yan mencibir saat dia berdiri di udara. Dia membentuk segel dengan tangannya saat samudera merah energi spiritual menyapu, membentuk telapak tangan api besar yang menekan ke arah Mu Chen. Telapak tangan iblis terbakar. Telapak tangan api turun dari cakrawala dengan rune hitam memenuhi telapak tangan, samar-samar memancarkan kekuatan penghancur yang sangat sombong. Meskipun Liu Yan mengejek dengan mulutnya, serangannya sangat kejam tanpa memberi Mu Chen waktu untuk mengatur napas. Jelas, Liu Yan berniat untuk membunuhnya dengan kecepatan tercepat. Mu Chen memandang Liu Yan, yang kekuatannya semakin tajam, dan menghirup seteguk udara dalam-dalam. Pupil matanya dengan cepat berubah menjadi hitam pekat dan rambutnya juga tumbuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rambut panjangnya berkibar. Dalam keadaan ini, Mu Chen terlihat lebih dewasa dan tidak terkekang. Tatapannya yang tidak memiliki satu riak pun di dalamnya membuat orang lain tidak berani meremehkannya. Jelas, dia telah masuk ke dalam kondisi hati iblis. Di bawah kondisi ini, Mu Chen memiliki kendali sempurna atas energi spiritualnya, yang jauh melebihi kondisi biasanya. Mu Chen mengetuk kakinya dan muncul di atas pilar iblis Meru besar. Dua lonjakan energi spiritual dengan atribut yang sama sekali berbeda melonjak saat Mu Chen membentuk segel dengan tangannya secepat kilat. Mengaum. Auman naga dan tanduk gajah terdengar dalam sekejap saat dua berkas cahaya terbang keluar dari laut berdaulat di belakangnya. Saat keduanya saling terkait, mereka berubah menjadi lingkaran cahaya naga gajah yang bertabrakan dengan tapak api iblis yang turun. Boom! Percikan api meledak di langit, yang tampak seperti pemandangan kembang api yang menyilaukan dan berbahaya. Saat asap membumbung tinggi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, yang muncul di hadapan Liu Yan dalam sekejap. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat telapak tangan lainnya, yang memiliki petir yang tidak berwujud, diarahkan ke yang terakhir. Boom! Petir menyambar saat tubuh Liu Yan tiba-tiba tersentak. Raungan gemuruh yang bersiul bergema di dalam hatinya. Saat gemuruh-gemuruh bergemuruh, itu membuat energi spiritual di tubuhnya bergelombang. Ini adalah petir jantung iblis neter. Tatapan Liu Yan berubah. Dia memang layak menjadi tuan istana muda dari istana mendalam langit, karena dia berpengetahuan luas. Dia langsung mengenali serangan Mu Chen. Boom! Wajah Mu Chen tenang tanpa riak. Pada saat yang sama, ketika telapak tangan kanannya diarahkan ke Liu Yan dengan petir jantung iblis neter yang melonjak,
api ungu berkobar di telapak tangan kirinya dan diarahkan ke dada Liu Yan seperti sambaran petir. Ini bisa dibilang serangan yang sempurna karena memaksa Liu Yan untuk mundur dengan menyedihkan. Energi spiritual di tubuhnya terguncang oleh petir jantung iblis neter, dan Mu Chen juga telah menangkap kesempatan untuk meluncurkan serangannya. Liu Yan menyilangkan tangannya di depannya dengan energi spiritual yang melindungi tubuhnya, menahan api ungu energi spiritual. Tapi harga yang harus dia bayar adalah lengan bajunya berubah menjadi debu. Begitu banyak sehingga lengannya pun menjadi hitam. Meskipun dia tidak menderita luka parah, dia memiliki penampilan yang menyedihkan sekarang. Liu Yan mundur beberapa ratus kaki ke belakang, menekan raungan gemuruh di tubuhnya. Tetapi ketika dia melihat lengannya yang hitam hangus, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi pucat. Ketika Mu Chen dan Liu Yan bertukar jurus, ada sosok cahaya terus-menerus dari luar gunung tulang putih, itu adalah ahli lain yang berhasil menerobos pertahanan kera putih. Ketika mereka tiba di lokasi ini, wajah mereka segera berubah setelah melihat Mu Chen dan Liu Yan bertarung dengan ketakutan di mata mereka, karena mereka tidak berani mendekati mereka dengan gegabah. Bagaimanapun, status Liu Yan sebagai peringkat keempat di rekor naga Phoenix membuat mereka merasa sedikit tertekan. Namun, mereka juga cerdas, karena mereka telah memutuskan untuk menonton dari samping. Awalnya, mereka mengira bahwa pertarungan tidak akan berlangsung lama. Bagaimanapun, Mu Chen dan Liu Yan tidak berada di level yang sama. Namun, pikiran itu hanya berlangsung sesaat sebelum mereka melihat Liu Yan dalam keadaan yang menyedihkan. Pada saat ini, para ahli itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dengan sedikit keterkejutan di hati mereka. Mereka tidak lagi berani meremehkan Mu Chen. Wajah Liu Yan pucat saat dia menatap Mu Chen. Namun, yang terakhir, yang telah memasuki kondisi hati iblis, tidak terganggu oleh tatapannya yang menakutkan. Sosoknya bergerak saat dia menyerbu, mengangkat telapak tangan kanan yang berkedip-kedip dengan petir yang tidak berwujud sekali lagi. Saat melihat ini, Liu Yan terkejut di dalam hatinya dan dia dengan cepat memusatkan perhatiannya dalam persiapan untuk menekan petir jantung iblis neter yang aneh itu. Mengaum. Tetapi tepat ketika dia bersiap untuk menghadapi raungan gemuruh di tubuhnya, Mu Chen dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan 4 berkas cahaya meledak dari laut berdaulat di bagian belakangnya, membentuk menjadi 2 naga dan gajah. Seni 9 naga dan gajah. Sepertinya ada suara acuh tak acuh yang bergema ringan dari mulut Mu Chen saat segelnya berubah. Kedua naga dan gajah itu berubah menjadi lingkaran cahaya naga gajah yang besar. Gemerisik. Lingkaran cahaya naga gajah telah muncul di atas Liu Yan dalam sekejap, sebelum dengan kejam mengirimkannya ke bawah. Pembuluh darah berkedut di kepala Liu Yan, karena dia tidak menyangka Mu Chen akan memainkan trik seperti itu. Sosoknya segera bergerak saat dia meledak mundur. Namun, saat dia mundur, Mu Chen mengangkat tangannya sekali lagi. Boom! Seperti yang diharapkan Liu Yan, suara gemuruh bergemuruh di dalam hatinya lagi. Raungan gemuruh yang bersiul tajam langsung menyebabkan sosoknya membeku. Meskipun momen beku itu sangat singkat, itu sangat fatal dalam konfrontasi ini. Di bawah banyak tatapan terkejut di sekitar Gunung Tulang Putih, lingkaran cahaya naga gajah menyapu dengan fluktuasi yang tajam. Jika ada yang terkena serangan seperti itu, bahkan seseorang yang sekuat Liu Yan akan terluka. Boom! Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat meledak di langit saat energi spiritual merah bergulung dalam riak seperti api, yang menarik perhatian semua orang. Tatapan kosong Mu Chen diarahkan ke titik ledakan. Beberapa saat kemudian, bulu matanya bergerak dengan lembut. Energi spiritual merah tak terbatas berangsur-angsur menghilang dan setiap ahli menyipitkan mata mereka ke tempat kejadian. Saat energi spiritual merah menghilang, sosok besar muncul entah dari mana. Sosok itu memiliki tubuh berwarna merah dengan api berwarna berbeda berkobar di tubuhnya. Melihat dari jauh, tampak seolah-olah seorang dewa api telah turun. Suhu di wilayah ini langsung meningkat, bahkan atmosfernya pun terasa seperti terbakar. Tatapan kosong Mu Chen menatap sosok yang berkobar dengan api yang berbeda saat dia bergumam, segudang api benda langit.